Guru besar bukanlah suatu pencapaian yang mudah, tapi bagi Ibnu Burdah, itu merupakan sebuah tantangan baginya. Banyak hal yang dilalui dalam kehidupannya hingga sampai ke titik ini. Berikut adalah sedikit cerita tentang kehidupan seorang Ibnu Burdah. Masa kecil. Lahir di Karangan, Trenggalek 3 Desember 1976 dari pasangan Kiai In'am Latif dan Hajah Murtini. Tumbuh bersama 3 saudaranya, Kiromim Baroroh, M. Husna Mubarak, dan Ahmad Rofiud Darajat dalam keluarga santri kampung petani. Ayahnya seorang petani, guru ngaji dan imam masjid di kampung. Ibunya pun petani, juga membuat kue nogosari wa akhawatuha untuk diantarkan ke warung-warung. Masa kecilnya dijalani sebagaimana umumnya anak kampung. Bermain bola, kerja di sawah dan rumah membantu orang tua, ke masjid melantunkan pujian keras-keras, dan pujian favoritnya ialah Maula dalam kitab Burdah. Dan sesekali berjualan es lilin keliling kampung seperti teman-temannya. Burdah juga memomong 2 adiknya yang masih kecil. Tiap sehabis sholat subuh mereka dinaikkan di kursi yang digantungkan di setir sepeda untuk menonton Pak Wet memandikan sapi di sungai, atau sekedar melihat para pedagang yang mulai beraktivitas di pasar. Tapi setelah masa anak-anak, Burdah seolah melompat jadi orang dewasa, seperti tidak melalui masa muda. Jika hari libur di saat remaja, ia pergi ke sawah. Ia melihat dengan kecut banyak muda-mudi seusianya bepergian ke kolam renang Tapan atau jalan-jalan, tampak riang dan gembira. Nasib. Ia sering menyampaikan kepada teman-temannya tentang sejarah hidupnya. Lahir anak-anak, langsung dewasa dalam waktu yang lama, kemudian mati, tanpa melewati masa remaja lebih dulu. Pendidikan. Berseragam sekolah di SD Karangan 3, MTSN Trenggalek, dan MAN Trenggalek. Di samping itu ia juga belajar ke Madrasah Roldotut Tolibin, pesantren Darul Mutakin, dan di kampungnya. Saat kelas 1 SD hampir tidak naik kelas. Sejak SD hingga SMA hampir selalu terlambat datang ke sekolah, karena harus mengantar jajanan nogosari wa akhawatuha ke warung-warung di pagi hari. Baginya dan adik-adiknya menerima hukuman kerja bakti, lari keliling sekolah, di sidang, push up atau squat jump, setelah sprint bersepeda 5 km setiap pagi di sekolah adalah hal biasa. Sehat dan kuat. Pernah menjuarai lomba tenis meja dan lomba cerdas cermat Al-Quran dan Pancasila seprovinsi Jawa Timur. Sehat, kuat. Ia melanjutkan pendidikannya di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, jurusan Bahasa Sastra Arab tahun 1995. Tapi nestapa berulang akibat wajahnya yang terlalu tua dari umurnya. Saat ujian masuk perguruan tinggi, ia ingin melihat dalam ruangan tempat ujian. Biasa ingin tahu tempat tesnya. Tapi celakanya sontak banyak peserta ujian mengikutinya masuk ke ruangan. Mereka mengira Burdah seorang petugas ujian. Mungkin karena wajahnya tampak sudah tua dan pakaiannya juga batik. Nasib berat. Ia takjub dengan dosen-dosennya yang kemampuan akademiknya sangat jauh di atas takaran guru-guru di kampungnya. Kuliah semester pertama dengan Pak Hoiron, Pak Sukamto, Kiai Fatah, Pak Sutaryo, Pak Habib Syakur, Pak Munte, dan terutama DPA-nya Pak Mustafa sangatlah berkesan baginya. Pada masa yang sama, ia mengaji di Pondok Pesantren Nurul Umah Kota Gede, asuhan Kiai Haji Azhari Marzuki, yang sangat luas ilmu serta bacaannya. Dan di Pesantren Al-Muhsin Laren, yang diasuh Kiai Abdullah, yang begitu istiqomah dengan wiridnya. Namun sebagai alumni madrasah kampung, pada masa perkuliahan awal ia merasa jauh tertinggal dari teman-teman yang alumni pesantren-pesantren besar di tanah air. Karena itu ia berupaya keras mengejar ketertinggalan dalam pelajaran terutama bahasa Arab dan Inggris aktif.
teman, dorongan PA, dan para dosen, juga lingkungan membantu usaha Burdah sebagai seorang mahasiswa. Pernah gagal dalam karir kuli bangunan dan sempat belajar tambal ban saat mahasiswa, membuat dia mencari-cari pekerjaan yang membawa hasil dan tetap bisa jadi mahasiswa dan santri normal. Pertemuannya dengan Pak Masud Pustaka Pelajar jadi jalan yang luar biasa. Ia diberi kesempatan menerjemahkan buku-buku ringan berbahasa Arab dan Inggris di tahun-tahun pertama mahasiswa S1. Setelah dicek hasil terjemahannya dianggap bagus. Sekitar 10 buku diterjemahkan. Diterbitkan antara lain di Pustaka Pelajar, Tiara Wacana, dan Mitra Pustaka. Belajar di CRCS UGM tahun 2000 hingga tahun 2003. Mengikuti perkuliahan dosen-dosen hebat, termasuk dari luar negeri, adalah pengalamannya yang sangat berharga bagi sarjana kampung ini. Meskipun tidak begitu paham, karena kuliah full dalam bahasa Inggris, ia saat itu sangat bangga bisa mengikuti kuliah Profesor John C. Rains, Profesor Mahmud Ayub, Ibu Rebecca Alpert, Bapak Mulyadi Kertanegara, Bapak Bahtiar Effendi, Profesor Mahasin, Profesor John Titoli, Bapak Gerrit Singgi, Romo Bono, Profesor Amin Abdullah, dan lainnya. Burdah juga mengambil kuliah bahasa Ibrani 1 tahun di kelas para pendeta di Universitas Duta Wacana untuk menunjang studinya tentang agama Yahudi. Di kelas yang terdiri dari pendeta dan calon pendeta itu ia mabuk dengan doa. Mereka rajin sekali berdoa, pagi, siang, dan sore berdoa. Bertemu dengan kawan-kawan yang beragama berbeda adalah pengalaman sangat penting dalam hidupnya. Ia kemudian melanjutkan studi ilmu politik hubungan internasional UGM tahun 2003 hingga 2007 dengan fokus konflik dan perdamaian Israel-Palestina. Sempat juga sit-in dan mengikuti sejumlah perkuliahan di beberapa kampus di beberapa kota di Mesir dan Maroko. Karya. Sejauh ini karyanya secara kuantitas cukup banyak jika dibandingkan dengan rata-rata teman-teman seangkatannya. Tidak kurang 20 buku, 16 jurnal akademik, 11 book chapter, dan sekitar 300 artikel di media-media ternama di Indonesia. Buku dalam beberapa bidang yang jadi perhatiannya ialah tentang masalah Timur Tengah, tentang bahasa Arab, tentang politik Islam, tentang keislaman populer, dan kumpulan puisi. Terlibat dalam beberapa ikhtiar menulis buku bersama dalam berbagai isu, termasuk tentang literatur keislaman milenial dan tentang hubungan ulama dengan negara bangsa berdasarkan hasil riset penting, masalah hubungan dunia Islam dan Yahudi, tentang para pemimpin pasca sarjana, tentang perdamaian, tentang Mataram Islam, tentang hubungan internasional, dan lainnya. Cukup aktif menulis artikel dalam persoalan Timur Tengah, keislaman, bahasa, dan hubungan antar agama di beberapa media seperti di Kompas, Media Indonesia, Koran Tempo, Jawa Pos, Republika, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, Kolom Geotimes, Kolom Detik, Banjarmasin Post, sastraarab.com, dan media lainnya. Bersama dosen-dosen lainnya, aktif membina komunitas debat berbahasa Arab Al-Mutoyat dan ikut mengonsep Muntada Indonesia Lil Muhadharah Waqti Rosad, meskipun belum begitu aktif berjalan. Testimoni Ibnu Burdah. Selama menjadi dosen, Burdah sudah mengajar berbagai macam mahasiswa, dari mulai S1, S2, S3 dalam negeri, bahkan luar negeri. Lantas, seperti apa sosok Pak Burdah di mata para anak didiknya? Menceritakan tentang sosok Pak Burdah itu tidaklah sulit, produktif, disiplin, dan hangat. Pak Burdah itu bagi saya adalah sosok yang sangat inspiratif, terutama di bidang akademik. Bapak Ibnu Burdah adalah sosok guru sekaligus teman yang sangat baik bagi kami, para mahasiswanya. Menurut saya, Pak Burdah adalah sosok yang baik, disiplin, juga perhatian. Tidak ada yang meragukan kedalaman dan keluasan ilmu beliau. Beliau itu tabahur fil ulum. Dan selama saya belajar di Sunan Kalijaga, sosok yang paling inspiratif ya Pak Burdah.
Satu, karena beliau itu sangat tekun. Kedua, beliau sangat produktif. Beliau adalah sosok yang disiplin, yang multi talenta, sekaligus telaten membimbing kami para mahasiswanya. Soalnya jam 6 pagi ketika mahasiswa belum sampai ke kampus, beliau udah nyempetin hadir untuk ngajarin kita, ngelatih kita, atau sekedar nemenin kita latihan debat bahasa Arab. Beliau juga tidak pernah pelit dalam membagikan ilmu. Beliau mengajarkan kami tidak hanya dengan perkataan tetapi juga dengan perbuatan. Artinya perkataan dan perbuatan beliau itu selalu selaras ketika meminta kami untuk rajin menulis. Kami banyak belajar dan belajar banyak dari beliau tentang kehidupan, juga tentang kedisiplinan serta produktivitas dalam berkarya. Dan kami pun sebagai mahasiswa, karena melihat pembimbing kami juga serius dan juga melakukan apa yang beliau katakan, kami pun sangat termotivasi dan tentu kami mau tidak mau harus rajin seperti beliau. Tidak heran jika tidak sedikit dari kami yang kemudian rajin menulis dan melahirkan karya di berbagai media cetak maupun online berkat beliau yang sangat menginspirasi. Salah satu hal yang paling saya kenang adalah ketika beliau mengajar kami debat. Ketika beliau mengajar kami debat bahasa Arab, beliau sendiri bahkan sebagai pembimbing itu menulis argumen menurut beliau sendiri di dalam sebuah buku khusus yang beliau miliki. Juga ketika kita sedang diskusi suatu masalah, beliau selalu memberikan idenya, juga pendapatnya, supaya kita punya 2, 3 atau lebih perspektif dalam menyelesaikan masalah. Satu lagi, beliau itu sangat rendah hati, tidak pernah membeda-bedakan mahasiswa dan tidak pernah memandang kami sebelah mata. Bahkan tidak membuat mahasiswa menunggu terlalu lama untuk diskusi atau untuk bimbingan. Dan yang terakhir, beliau juga nggak bosan-bosan untuk nyemangatin kita supaya semangat terus. Meski sering kalah lomba, sering dapat nilai tapi kurang memuaskan, dan seterusnya. Kami menyampaikan selamat atas pengukuhan Profesor Bapak Ibnu Burda dan sukses atas pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Ibnu Burda MA, teman diskusi, suri tauladan, inspirator, dosen, dan bapak kami semua yang sangat hebat. Semoga ilmunya dapat selalu bermanfaat dan kami dapat mengikuti jejak beliau. Kullu amin wa antum bi khair, antum lana fakhrun wa bahjah. Kini Burdah menikah dengan seorang wanita cantik, yaitu Mbah Muda Hidayati, dokter praktik di klinik pesantren Kerakyat, dan dikaruniai seorang anak bernama Ova. Sekitar 12 tahun terakhir, sebagian besar kesehariannya dihabiskan bersama anak dan istrinya. Bermain, belajar, kelanggar, ke madrasah, bersepeda ke pelosok-pelosok, dan aktivitas lainnya di samping membantu pekerjaan istri yang banyak sekali. Di sela-sela aktivitas kesehariannya, ia masih meluangkan waktu untuk membaca dan menulis dalam berbagai bidang. Burdah berharap dapat hidup normal dan sehat sebagai seorang ayah, dosen, guru ngaji, dan penulis.